Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Saudaraku seiman, sedikit kita lanjutkan lalu kita buka tanya jawab ya. Jadi Islam tidak akan diterima kecuali dengan rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Maka wajib kita mengucapkan la ilaha illallah, paham konsekuensinya apa. Orang-orang musyrikin terdahulu, Pak, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka harus tinggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka itu, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, artinya itu semua harus ditinggalkan. Maka dari itu, ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masih beribadah kepada selain Allah, maka ia telah melakukan pembatal la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu apa? Sudah kita sebutkan, mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Adapun kemudian kita berbuat syirik, ya, kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah pelakunya. Kenali masalah syirik. Mungkin kalau kita bahas tentang apa itu syirik, macam-macamnya, warna-warninya, itu butuh pertemuan khusus, ya, pembahasan khusus. Karena syirik itu banyak banget, Pak. Apa warna-warninya yang harus diketahui. Yang jelas, karena pertemuan kita ini sangat singkat sekali, ya, dan besok juga pagi saya sudah pulang, jadi saya tidak bisa memperinci, ya, tentang apa itu syirik secara terperinci. Kita menuju tanya jawab. Di antara kesempurnaan Islam, seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah bermain dengan anak kecil termasuk hal sia-sia, Ustaz? Kalau antum punya anak, lalu antum bermain sama anak antum dalam rangka apa? Mendidik, ya, gak masalah. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang bulan Ramadan, mendidik anak-anak mereka untuk puasa. Setiap kali mereka minta makan dikasih boneka supaya mereka apa? Asyik dengan mainannya. Rasulullah SAW pun bermain dengan Hasan dan Husain. Pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah dengan Hasan dan Husain main kuda-kudaan. Iya. Itu menunjukkan boleh, nggak masalah. Artinya bukan perkara yang sia-sia. Apakah kita harus perbaiki hati setiap hari agar bisa ikhlas dalam beribadah? Setiap kali kita beribadah, maka saat itu kita berusaha ikhlaskan. Setiap kita mau sholat, jangan sampai kemasukan apa? Riya misalnya. Hal-hal yang bisa membatalkan ibadah sholat kita, Pak. Riya, mengharapkan pujian manusia. Seperti ini, ya, bisa membatalkan ibadah sholat kita. Kita mau sedekah, maka kita periksa hati kita. Kita sedekahnya karena siapa? Karena Allah apa bukan? Kita mau puasa,
Kita wajib kita ikhlaskan hati kita. Puasa kita itu motivasinya untuk apa? Jadi ya, memperbaiki hati untuk ikhlas itu Pak, saat kita mau melaksanakan apa? Ibadah. Dan ketika sedang berlangsung ibadah. Karena keikhlasan itu syarat diterimanya amal. Kata para ulama ada 2 syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, doakan ana agar mendapatkan akhwat yang bisa menerima keuangan ana. Jangan khawatir. Ya, kalau Allah sudah tentukan jodoh buat antum, Allah datangkan buat antum. Dan perlu antum ketahui, akhi, menikah itu membuka pintu-pintu rezeki, Mas. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ankihul ayama minkum wa ima'ikum. Nikahkan ayama minkum, budak-budak wanita kalian. Ya. Lalu setelah itu Allah mengatakan di akhir ayat itu apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika mereka fakir, Allah akan kayakan mereka dengan karunia. Sehingga kata para ulama itu menunjukkan bahwa menikah itu bisa membuka pintu apa? Rezeki. Ya. Makanya nggak usah khawatir. Antum, aduh Ustaz, saya belum punya pekerjaan tetap. Gak apa-apa, yang penting tetap bekerja. Belum punya pekerjaan tetap gak penting, Pak. Yang penting tetap bekerja. Kan pekerjaan banyak, gak harus kerja di perusahaan dan yang lainnya. Ya, antum bisa jualan, bisa apa, banyak kok insya Allah. Dengan menikah, Allah bukakan pintu rezeki. Bagaimana menasihati teman yang suka cerita hantu dan mengetahui hal-hal yang gaib? Beritahu kepada dia bahwa jin, setan betul ada. Makanya dalam Al-Quran ada surat namanya surat Al-Jin. Surat apa? Al-Jin. Wajib kita imani, jin, setan ada betul. Tapi apa manfaatnya kita cerita-cerita tentang setan, hantu? Apa manfaatnya? Bukankah yang lebih baik kita cerita tentang para nabi, tentang orang-orang sholihin yang hendaknya kita ikuti mereka? Cerita tentang sirah nabi, bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain cerita jin? Kebanyakan Pak, orang kalau cerita-cerita jin, setan jadi penakut tuh Pak. Benar Pak. Iya. Padahal Pak, sebetulnya setan itu juga sama manusia takut sebetulnya. Saya diceritakan sama teman. Jadi teman saya ini cerita, dia itu mau naik tangga rumahnya Pak. Rupanya kuntilanaknya turun dari atas, ketemu di tengah, dua-duanya lari Pak. Kuntilanaknya lari, dianya lari. Kan menunjukkan setan juga takut sebetulnya. Cuma mereka berusaha menghilangkan ketakutan mereka dengan cara nakut-nakutin gitu. Kalau kitanya nggak takut, mereka yang takut. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kalau dia mengaku tahu yang gaib, ini syirik. Yang tahu yang gaib hanya siapa? Allah. Iya. Tidak boleh kita meyakini seseorang siapapun yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
Karena ayatnya sudah kita sebutkan tadi. Bagaimana memotivasi diri untuk terus berada dalam ketaatan ketika sedang dalam keadaan futur? Ketahuilah Bapak, Ibu, memotivasi diri itu yang pertama caranya dengan membaca Al-Quran dan hadis yang bisa membuat kita semangat lagi. Contoh misalnya, Bapak atau kita nih mulai futur baca Al-Quran. Coba baca apa sih keutamaan dan keistimewaan membaca Al-Quran. Kalau kita kembali membaca betapa besarnya pahala membaca Al-Quran, insya Allah itu akan termotivasi lagi. Ya. Cara yang kedua, kalau kita futur dari suatu ketaatan, coba cari ketaatan lain yang kita semangat padanya. Contoh misalnya, kita sudah mulai futur baca Quran. Coba pindah baca kitab-kitab para ulama. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa bangkit lagi, Pak. Yang ketiga, minta nasihat teman-teman kita yang saleh. Antum punya teman yang soleh itu Masya Allah Pak, Bonima. Ketika antum futur datang sama teman, akhi tolong nasihati saya ini kok futur ya. Ya. Yang kelima Pak, kalau kita futur banyaklah istighfar kepada Allah. Karena futur itu biasanya akibat maksiat. Akibat apa? Maksiat. Maka kita minta ampun, istighfar kepada Allah. Terus minta ampun. Insya Allah dengan istighfar kita kembali diberikan oleh Allah kekuatan. Iya, biiznillah. Bagaimana mengatasi rasa malas sholat berjamaah, Ustaz? Wah. Pertama Pak, Bapak harus sadar bahwa dulu di zaman Rasulullah orang munafik itu paling malas sholat berjamaah. Kata Rasulullah apa? Asqalu sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Seberat-berat sholat atas orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Kalaulah mereka mengetahui bagaimana besarnya pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Ya. Maka dari itu Bapak, Ibnu Mas'ud mengatakan apa Pak? Ya. Kami dahulu tidaklah kami kehilangan seseorang di sholat berjamaah kecuali kami menuduh dia orang munafik gitu. Maka dari itu Bapak sekalian sadari bahwa malas untuk pergi sholat berjamaah itu termasuk perangai kemunafikan. Yang kedua apa? Baca hadis-hadis tentang keutamaan pergi ke masjid, besar banget Pak. Baca. Apa pahalanya? Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, "Salatul jamaah tafdulu ala salatil fadh bisab'in atau bi khamsin wa ishrina darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat. Kalau Bapak ditawarin duit nih, ini saya mau kasih duit nih. 1.000 apa 27.000? Bapak milih yang berapa? Gratis dua-duanya Pak. Ini gratis buat kamu. Mau 1.000 apa mau 27.000? Hah? Milih yang mana? Kalau Bapak milih yang 1.000, aduh Pak, rugi. Ini ditawarin 1.000 atau 27.000. Sholat sendiri
Dengan sholat berjamaah kata Rasulullah 27 kali lipat. Allah. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Apa kata Rasulullah? Wadzalika annahu idza tawaddu'a ahadukum fi baitihi. Itu seseorang berwudu di rumahnya. Ya. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar menuju salat ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, tidak ada niat lain kecuali untuk salat saja sudah. Lam yakhtu khutwatan qat illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khati'ah. Tidaklah ia melangkahkan satu langkah kecuali Allah angkat satu derajat dan Allah gugurkan satu dosa. Rumah antum dari masjid berapa meter, Mas? Hah? 100 meter. 100 meter, antum 1 meternya berapa langkah? 3 langkah. Alhamdulillah. 3 kali 100 berapa, Mas? 300. Bayangkan sekali berangkat 300 kebaikan dan digugurkan 300 dosa. Balik lagi 300, 600. Itu baru satu sholat. Sekarang 5 waktu, 600 kali 5 berapa tuh? 3.000, bayangkan. Setiap kita berangkat, setiap langkahnya dihitung satu derajat, digugurkan satu dosa. Luar biasa ini, Pak. Ya. Kita lanjutkan hadisnya, Pak. Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah ma kanatis shalah tahbisu. Kalau dia sudah masuk masjid, ia berada dalam sholat selama ia menunggu sholat. Jadi ketika kita di masjid menunggu sholat, pahalanya sama dengan sholat. Masya Allah. Wal malaikatu yaqulun. Lalu para malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Selama kita berada di masjid, didoain terus malaikat. Bapak mau nggak didoain malaikat? Allah. Bapak tertarik pahala akhirat atau pahala dunia? Kita terkadang lebih tertarik dengan pahala dunia, Pak. Coba aja, Pak. Kalau Bapak Bapak umumin di masjid nih ya. Bapak nanti habis sholat ada pembagian per orangnya 2 juta. Anak yakin nih masjid penuh nih, Pak. Iya tidak, Pak? Tapi kalau dipanggil hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan, gak ada yang datang. Dikit ya. Kan aneh, Pak. Seakan-akan pahala dunia itu lebih hebat daripada pahala apa? Akhirat. Padahal pahala akhirat itu jauh lebih besar, lebih baik daripada pahala dunia. Kecil dunia itu, Pak. Duit 2 juta itu kecil. Kata Rasulullah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Bayangkan. Orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, Pak, lebih tertarik dengan pahala akhirat daripada pahala dunia. Pahala dunia kecil, Pak. Fana dunia itu. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau Bapak malas, paksa diri kita pergi ke masjid. Ingat akan pahalanya yang sangat besar untuk pergi ke masjid. Ya. Bagaimana mohon nasihatnya perihal cara menyikapi takdir Allah yang menyesakkan dada, Ustaz? Karena suatu hal terlepas dari diri kita, Ustaz. Memang, Pak, kita tuh pengennya takdirnya yang baik-baik doang. Pas takdir yang gak enak,
seringkali dada kita sesak, Pak. Padahal bisa jadi dalam takdir yang kita tidak suka itu kebaikan banyak di situ, Pak. Bisa jadi ketika kita misalnya ya dikasih kelapangan rezeki, alhamdulillah, banyak duitnya, bisa beli apapun. Terkadang, Pak, kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu bikin lupa sama Allah, Pak. Ya tidak. Kenikmatan yang banyak itu terkadang bikin kita sombong, Pak. Ya nggak, Pak? Kan antum melihat orang-orang kaya terkadang sombong-sombong, Pak. Kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu, Pak, membuka pintu maksiat sebesar-besarnya, Pak. Karena untuk berbuat maksiat jadi mudah, ya tidak? Iya. Tapi ketika Bapak misalnya rezekinya seret, waduh, mau beli handphone nggak punya, alhamdulillah selamat dari fitnah handphone. Mau beli ini sesuatu ya, alhamdulillah, Pak. Sebetulnya kalau kita perhatikan, ketika kita terhalang dari banyak rezeki, itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan di situ untuk kita. Tapi terkadang kita tidak sadar. Kita terkadang tidak apa? Tidak sadar. Saya pernah diceritakan oleh teman saya, dia pas naik angkot, itu kenapa tiba-tiba ada orang, Pak, nyetop angkot itu, lalu dia kan duduknya di depan. Tiba-tiba orang itu narik teman saya itu dengan kerasnya sampai terpelanting. Sampai kesel dia sama orang itu. Akhirnya pergilah angkot itu, Pak. Subhanallah, tak lama angkot itu kecelakaan, mati semua di situ. Mati semua di situ. Dia sadar, alhamdulillah. Musibah ini rupanya kebaikan buat saya. Nah, terkadang ketika kita dikasih musibah, kita tidak tahu kalau ternyata ada kebaikan yang Allah inginkan di situ banyak, Pak. Tapi kita tidak sadar. Makanya yakin deh, Pak. Yakin bahwa yang Allah tentukan kepada kita insya Allah yang terbaik deh, Pak. Yang terbaik. Cuma masalahnya kita bagaimana memanage hati kita supaya ridho dengan ketentuan Allah. Ini yang berat. Maka di sini disebutkan katanya karena suatu hal terlepas dari diri kita, sesak dada saya. Nah, suatu hal ini apa ini? Kalau suatu hal itu berupa mobilnya dicuri orang, alhamdulillah mengurangi hisab di hari kiamat. Kalau sesuatu hal itu wanita yang kamu cintai diambil orang, alhamdulillah bisa jadi wanita itu tidak baik buat kamu. Tapi terkadang, Pak, yang namanya cinta itu bikin buta. Kalau udah jatuh cinta seakan-akan dia yang terbaik buat kita, padahal belum tentu. Iya. Sampai ada yang saking jatuh cintanya, sholat istikharahnya salah, Pak. Ya Allah, jika dia baik untukku, mudahkan aku menikahinya. Jika dia tidak baik untukku, jadikan dia baik, ya Allah. Ini maksa namanya. Iya. Nah ini sabar aja. Yakin Allah tidak mungkin zolim sama hamba-hambanya. Nggak mungkin. Ya. Bagaimana sholat jamak qashar awal dan akhir, Ustaz? Sebutkan dalam hadis dari Abu Daud, Rasulullah SAW, Pak,
Kalau berangkatnya sebelum zuhur, safar ya, maka beliau jamak takhir. Sholat zuhurnya diundur di waktu asar. Dan jamak qashar dua. Kalau berangkatnya setelah zuhur, maka Rasulullah tarik waktu asar ke waktu zuhur. Setelah itu baru berangkat. Ya. Nah itu jamak. Kalau sholat asar di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur di waktu asar namanya jamak apa? Takhir. Ya. Demikian. Berobat kepada tabib. Dia menyebutkan hanya Allah lah yang menyembuhkan. Dia hanya perantara saja. Apakah hal ini termasuk syirik? Tidak. Kalau memang dia seorang dokter tabib. Kenapa? Karena Rasulullah yang nyuruh kita berobat. Yang menyuruh kita apa? Berobat. Rasulullah bersabda, "Tadawau ya ibadallah, wala tadawau bil haram." Berobatlah hai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Adapun Bapak datangnya berobatnya bukan ke ahli kesehatan. Bukan kepada ahli kesehatan. Ya. Pada orang yang ngaku-ngaku tahu yang kesehatan padahal bukan ahlinya. Hati-hati, Pak. Jangan sampai. Apalagi kalau itu dukun. Wah, bahaya, Pak. Karena mendatangi dukun itu kata Rasulullah menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 hari. Man ata kahinan, kata Rasulullah, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jadi berobat sama siapa dong? Nah, sini ada Pak Mantri ini. Masya Allah. Iya. Tadi pagi, Masya Allah, Alhamdulillah ngasih saya obat cocok banget Pak. Alhamdulillah, biiznillah. Ya, syukran, terima kasih. Ya. Jadi berobat itu tidak termasuk syirik, tidak Pak. Justru dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Suami saya sudah berkali-kali selingkuh dan mabuk. Saya sudah sangat lelah, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kata para ulama, kalau suaminya suka berbuat seperti itu, boleh dia minta cerai, nggak apa-apa. Karena ini termasuk udzur yang syar'i. Masa ibu mau dibimbing sama suami yang suka mabuk, mau dibimbing ke neraka? Kita itu rumah tangga, Pak, Bu. Tujuannya pengen masuk surga, ya nggak? Lah kok rumah tangga masuk neraka? Aduh, jangan deh. Iya, jangan sampai ibu punya pemimpin imam yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Jangan sampai. Kalau memang ibu sudah berusaha nasihatin dan yang lainnya, gak mau dengar juga, tetap aja mabuk-mabukan, bahkan bersampai selingkuh, udahlah. Gak masalah ibu minta cerai, gak dosa buat ibu. Daripada ibu masuk neraka. Iya. Bagaimana apabila seorang istri tidak suka mertuanya tinggal di rumah? Hukum seorang istri yang membuat susah seorang suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Wah. Ibu dengerin. Suami itu memang wajib berbakti sama orang tua, Pak. Jangan sampai ibu menjerumuskan suami untuk durhaka sama orang tuanya.
Ibu mau tidak suami ibu masuk surga? Kalau ibu mau suami ibu masuk surga, ikhlaskan dia berbakti sama orang tuanya. Karena Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan ibu. Syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Adraka abawai, mendapatkan orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkannya ke surga. Celaka, kata Rasulullah SAW. Ibu mau suami ibu celaka? Dia punya ayah, punya ibu, punya orang tua yang mungkin saja sudah tua renta. Dia ingin berbakti, ingin ketika ini masih hidup kesempatan masuk surga. Kemudian ibu halang-halangi, la haula wala quwata illa billah. Jangan ibu. Justru kewajiban ibu, dan ini tanda wanita solehat, dia dukung suaminya untuk berbakti sama orang tuanya. Bahkan dia suruh suaminya, mas, berbakti kamu sama orang tua kamu. Ini kesempatan kamu untuk masuk ke dalam surga, mas. Jangan sampai kamu dapat doanya Rasulullah, celaka seorang hamba yang mendapatkan orang tuanya tapi tidak memasukkan ke surga, mas. Kalau ibu mendukung suami untuk berbakti kepada orang tua, demi Allah, ibu wanita yang salihat. Ya. Tapi ketika ibu malah menghalang-halangi suami, waduh bu, itu artinya ibu pengen menjerumuskan suami ke dalam api neraka. Jangan bu, jangan. Sabar bu, sabar. Memang dunia ini penuh, harus sabar pak. Ya. Ada seorang wanita, nih ibu-ibu dengerin bu. Ada sebuah hadis yang sahih bu. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW karena ada kebutuhan. Apa kata Rasulullah kepada wanita ini? Adzatu zaujin anti? Kamu punya suami? Kata dia, na'am, punya ya Rasulullah. Kaifa anti min? Bagaimana sikap kamu terhadap suami kamu? Apa kata wanita ini, Pak? La alu juhdan illa ma'ajistu ya Rasulullah. Aku berusaha sekuat tenaga berbakti kepada suamiku ya Rasulullah, kecuali yang aku tidak mampu. Apa kata Rasulullah? Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Lihat oleh kamu bagaimana kamu di mata suami kamu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Tuh lihat. Ibu-ibu, jadi suami ibu adalah yang menentukan ibu di surga atau di neraka. Suami ibu adalah surga ibu atau neraka ibu. Sabarlah di dunia daripada sabarnya di neraka. Pilih mana? Sabar di dunia atau sabar di neraka, Pak? Kalau kita tidak sabar di dunia, kita akan bersabar di neraka, Pak. Dan kesabaran di neraka tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Allah berfirman kepada penduduk api neraka, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Rasakan nih panasnya api neraka. Kalian sabar atau tidak sabar sama saja buat kalian. Mendingan mana? Mendingan sabar di dunia sebentar, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika qunut subuh, apakah makmum harus ikuti imam? Ini pertama saya ingin bahas dulu Pak ya. Tentang qunut subuh para ulama berbeda menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan qunut subuh sunnah. Pendapat yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan qunut subuh bid'ah. Pendapat yang ketiga ini pendapat Ahlul Hadis yang mengatakan qunut subuh tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada bid'ah. Apa sebabnya terjadi perselisihan ini, Pak? Terjadinya perselisihan ini diakibatkan sebuah hadis. Hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi disebutkan dalam riwayat hadis itu, lam yazar Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah terus
terus-menerus kunut subuh sampai meninggal dunia. Terjadi perselisihan para ulama dalam menilai hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Karena seorang perawi itu bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Imam Syafi'i menganggap dia thiqah, bisa diterima. Dan itu juga pendapat Al-Fallas dan riwayat dari Yahya bin Ma'in juga. Riwayat dari Abu Zur'ah juga menganggapnya dia seorang perawi yang saduq. Sehingga atas dasar itu mereka mengatakan apa? Hadisnya sahih. Maka kunut subuh sunnah. Lalu hadis mengatakan Isa bin Mahan ini perawinya lemah, buruk hafalannya. Atas dasar itu mereka mengatakan tidak disyariatkan, tapi tidak sampai kepada bid'ah. Kenapa? Karena kelemahannya ringan, bukan kelemahan yang berat. Imam Abu Hanifah menganggap itu bid'ah berdasarkan hadis Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Afakanu yaknutuna fi salatil fajr? Apakah mereka dahulu kunut di salat fajar?" Maka ayahnya berkata, bunayya muhdas. Hai anakku, itu diada-adakan. Tapi mazhab Syafi'i membantah hadis itu. Apa kata mereka? Ayahnya meniadakan, sedangkan hadis ini menetapkan, dan kaidah mengatakan yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Ini Pak, ijtihadiyah. Dalam menilai seorang perawi apakah dia thiqah atau tidak, ijtihadiyah. Dan tidak boleh kita saling memaksakan pendapat dalam masalah ini, Pak. Bapak yang punya keyakinan itu hukumnya sunnah, silakan. Bapak yang punya keyakinan itu tidak sunnah, silakan. Cuma masalahnya, kalau kita sholat di belakang orang yang kunut, bagaimana? Pendapat ulama pun di sini berbeda. Ulama-ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Kebanyakan mereka mengatakan, iya, tetap disyariatkan mengangkat tangan. Ini pendapat Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, dan banyak lagi para masyayikh. Mereka mengatakan tetap disunahkan mengangkat tangan. Dan kepada pendapat ini saya condong. Makanya saya kalau sholat di belakang imam yang kunut subuh, saya tetap ikut. Walaupun saya punya keyakinan bahwa itu tidak disyariatkan. Iya. Kenapa? Karena apa? Ini masalah ijtihadiyah. Sementara disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengingkari Utsman bin Affan yang sholat waktu haji itu 4 rakaat dan tidak qashar. Tapi Ibnu Mas'ud tetap ikut Utsman bin Affan 4 rakaat. Ketika ditanya, apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarr, menyelisihi imam itu tidak baik. Iya. Cuma masalahnya Pak, banyak teman-teman itu dadanya sempit untuk menerima perbedaan. Padahal ini masalah perbedaan ijtihadiyah, Pak, ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihadiyah, manhaj para sahabat adalah mereka tidak saling memaksakan pendapat mereka. Tidak saling memaksakan apa? Pendapat. Kadang ya ini Pak, orang yang kunut subuh menuduh yang enggak kunut, wah sesat. Yang menganggap jadi akhirnya ribut, Pak. Padahal ini masalah ijtihadiyah sekali lagi. Sebabnya tadi perbedaan dalam menilai hadis. Seorang perawi, apakah perawi ini thiqah atau tidak? Walaupun yang raji, saya lebih condong mendoifkan perawi tersebut, tapi kedoifannya ringan. Apa itu? Hanya sebatas sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Buruk hafalan itu kayak paling ringan, Pak, kedoifannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Cuma ya itu Pak, masalahnya kita tidak siap untuk menerima perbedaan yang seperti ini. Masing-masing mempertahankan, akhirnya apa?
saling menyesatkan. Allah musta'an. Imam Ahmad pendapatnya tidak disyariatkan. Tapi Imam Ahmad ditanya, kalau bagaimana kalau engkau sholat di belakang Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad, aku ikut kunut. Imam Ahmad bin Hanbal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun juga pendapatnya demikian. Iya, banyak lagi. Apa hukumnya panitia kurban makan hewan kurban? Wajib minta izin sama pemilik hewan. Karena itu hewan milik orang, bukan milik panitia, Mas. Jadi minta izin dulu pemiliknya, Pak. Ini kambing Bapak mau buat panitia boleh nggak? Kalau pemiliknya bilang nggak boleh, Pak. Kalau pemiliknya bilang nggak apa-apa, silakan Pak, silakan, alhamdulillah. Wajib minta izin dulu, karena itu bukan milik panitia, Mas. Ya. Bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam kesyirikan? Pelajari dulu apa itu syirik. Kalau kita tidak tahu syirik, kita bakal jatuh kepada syirik. Maka kewajiban kita pelajari betul apa itu syirik, Pak, supaya kita tidak jatuh kepada syirik. Kalau dia pernah berbuat syirik lalu mati dalam keadaan sudah taubat kepada Allah, apakah akan tetap dihisab? Bukankah para sahabat rata-rata juga tadinya musyrik? Ya tidak? Iya. Kemudian masuk Islam, taubat dengan taubat nasuh. Alhamdulillah, kalau dia masih bisa taubat sebelum mati itu luar biasa. Itu nikmat yang besar. Sebelum meninggal dia taubat dari kesyirikan, itu nikmat yang besar. Iya. Bagaimana seorang anak pada apa saja kewajiban anak kepada orang tuanya? Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Jangan menyakiti hati mereka. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat ihsan. Sebatas tidak menyakiti belum cukup, karena Allah mengatakan ihsan, berbuat apa? Ihsan, berbuat baik sama orang tua. Allah berfirman, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian mengatakan kepada orang tuamu ufcis, wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia dan lemah lembut. Iya. Ini saudara, berbakti kepada orang tua demi Allah, Pak, barokah dalam hidup, Pak. Dan durhaka sama orang tua, Pak, azabnya dipercepat di dunia dan sebelum akhirat. Makanya rata-rata orang yang durhaka sama orang tua hidupnya nggak berkah, Pak, wallah. Tapi orang yang berbakti kepada orang tua, wallah hidupnya berkah, Pak. Saya pernah ketemu sama orang kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Dia cerita, saya alhamdulillah Ustadz, sewaktu saya masih jomblo itu belum nikah, ya. Saya ngumpulin duit demi supaya ibu saya haji. Alhamdulillah saya dapat duit. Saya bilang, Bu, ini duit buat ibu. Silakan haji ibu. Subhanallah, setelah itu usaha saya dipermudah semua sama Allah. Sampai dia jadi kaya raya, Pak. Barokah. Wallahi barokah. Ya. Makanya kalau kita masih punya orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Wallahi itu keberkahan dalam hidup kita. Bagaimana sholat 4 rakaat setelah Isya? Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tidak bisa jadikan hujjah. Yang ada adalah sholat setelah Isya 2 rakaat.
Ini ada kuis katanya ya. LGR. Oh, apa nih? Sepatu, sendal. Yang bisa jawab dapat hadiah ini nih, Masya Allah. Apa makna Islam secara bahasa? Hah? Islam berserah diri. Terus satu lagi apa? Ada dua loh. Udah nggak apa-apa deh, kasih aja. Dia yang pertama kali soalnya. Pertanyaan yang kedua, tadi disebutkan la ilaha illallah terdiri dari dua, apa saja? Iya, Masya Allah. Meniadakan dan menetapkan. Mudah-mudahan cukup nih sepatunya. Satu lagi. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah untuk bertanya, untuk mengajarkan apa saja. Silakan Ibu tuh di belakang. Silakan Mbak. Apa? Islam, iman, ihsan. Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat saya, Pak, dan buat kita semuanya. Iya, jangan sampai saya pribadi pintar ceramah tapi tidak pintar beramal. Iya, dan kita juga semuanya berusahalah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, jangan sampai tidak diamalkan. Dan saya mohon maaf kepada Bapak bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Dan ini saja, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.